Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Doa saya untuk semua pemirsa, saudara-saudaraku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi pekerjaan kita, meraih hasil yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, debat perdana calon presiden tahun 2024 sudah kita lihat bersama di televisi dan juga disiarkan langsung oleh beberapa channel di YouTube. Debat ini memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, pemahaman kita tentu sesuai dengan akal dan penangkapan kita. Masing-masing bisa menilai, masing-masing bisa membuat gambaran tentang calon-calon presiden yang akan kita pilih. Tetapi bagaimanapun juga, semua orang punya kecondongan. Ada yang condong ke capres nomor 1, Anies Baswedan, condong ke capres nomor 2, Bapak Prabowo Subianto, dan ada yang condong ke capres nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo. Tentu karena sudah punya kecondongan, semua yang menilai pasti membenarkan kepada orang yang dicondongi. Semua pasti membanggakan kepada orang yang dicondongi, capres yang menjadi kecondongannya. Maka terlepas dari kepada siapa saudara condong, saya secara pribadi ingin menyampaikan pendapat saya. Pelaksanaan debat cukup bagus, cuma ada yang komentar, kenapa debatnya enggak menggunakan podium dan cuma berdiri di atas panggung. Ada yang menjawab, ada yang berkomentar, soalnya kalau dikasih podium takut ada yang gebrak podium. Itu hanya candaan saja. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Dari sisi penampilan, memang Pak Anies Baswedan tampil formal dengan jas yang menggambarkan seperti seorang akademisi, seorang yang sudah menjabat, dan bahkan seperti orang yang menjadi dosen atau guru kepada masyarakat. Kemudian Pak Prabowo tampil dengan baju biasa, warna telur asin, karena itu pakaian kesukaannya setelah bergabungnya Gibran menjadi wakil presidennya. Sementara itu Pak Ganjar Pranowo pakaian putih, dan pakaian putih adalah pakaian yang netral, hampir semua orang mempunyai baju berwarna putih. Dari penampilan itu, saudara-saudara sekalian, ada diksi yang saya terapkan untuk masing-masing capres tersebut. Kalau Bapak Anies Baswedan, itu diksi yang pas dipakai untuknya adalah kata das-des, bahasa Jawa.
kata des-des itu biasa digunakan oleh orang Jawa untuk perbuatan yang asal main saja. Dus, 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 dus. Tanpa tahu persoalan. Tanpa tahu masalah. Main dus, dus. Dan des-des itu adalah lambang orang yang menyerang. Kalau ada sesuatu yang dia tidak senang, langsung main dus saja. Maka dari awal sampai akhir, yang ditampilkan oleh Pak Anies Baswedan adalah tampil dengan kata-kata yang menyerang, bahkan antitesis terhadap Pak Jokowi. Apalagi rivalnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo adalah orang-orang yang sedang menjabat di pemerintahan. Pak Prabowo menjadi Menhankam, berarti adalah orang pemerintah yang selama ini menjalankan instruksi Bapak Jokowi. Pak Ganjar Pranowo adalah gubernur yang merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat. Maka bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah penyerangan. Maka das, das, main das, das ada tanpa tahu persoalan. Seakan-akan dia paling tahu, atau bahasa kerennya sok tahu. Itu penampilan Pak Anies Baswedan. Tentu dengan bahasanya yang seperti bahasa akademis. Karena memang kita tahu Pak Anies Baswedan adalah orang yang pandai bertutur kata, pandai menata kata. Sedangkan Pak Prabowo itu tampil dengan diksi, gambaran saya adalah diksi kata yang biasa dipakai oleh orang Jawa, bak, buk, wak, buk, bak, buk, main gebuk. Nah, orang yang main gebuk itu biasanya tahu persoalan dan sudah melakukan. Maka ketika ada orang yang dianggap melakukan pelanggaran, tidak taat pada aturan, langsung digebuk. Buk, buk, buk. Nah, apalagi Pak Prabowo itu adalah mantan tentara nasional. Jadi, ketika ada orang yang menyerang dan tidak senang, maka dari rumah sudah dibawakan kayu, bakal ngebuk itu. Nah, kebetulan di sini yang menyerang adalah Pak Anies Baswedan. Yang dianggap oleh Pak Prabowo nggak tahu persoalan, maka langsung digebuk saja, main gebuk saja. Nah, itu diksi bakbuk. Sesuai dengan karakter dan pengalamannya, dia tahu persoalan, betapa sulitnya menjalankan tugas karena banyaknya gangguan, maka sifat tentara adalah hajar dulu, nanti persoalan diselesaikan belakangan. Nah, karena itu di beberapa kesempatan dalam debat itu langsung Pak Prabowo buk, 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 wak, buk kepada Anies Baswedan. Yang ketiga, nah ini sangat antik, karena dari pertama Pak Ganjar Pranowo yang didampingi oleh Pak Mahfud MD dengan pakaian putihnya, itu di sana sudah tertulis di bajunya Pak Ganjar Pranowo ada tulisan Sat-Set. Nah, sementara Pak Mahfud MD ada tulisannya Tas-Tes. Sat-Set, Sat-Set, Sat-Set itu adalah diksi. Kata yang di Jawa digunakan untuk perbuatan menyelesaikan persoalan dengan secepat-cepatnya. Seperti orang mau menuju ke satu titik di mana di jalan itu banyak mobil yang lalu lalang satu arah, dan ketika ada kesempatan untuk menyalip maka langsung salip. Nah, itu lambang adalah orang yang mau
bekerja secara cepat, tetapi sesuai dengan aturan. Sat, sat, sat. Nah, persoalan-persoalan diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Itu artinya sat, sat. Nah, di tengah-tengah masyarakat, dia tidak mau persoalan itu berlarut-larut. Cepat diselesaikan. Itu sat, sat. Cepat, tetapi benar. Nah, gitu. Nah, sementara yang pakaian yang dipakai oleh Pak Mahfud MD, tulisan tas-tas. Tas-tas itu adalah kalimat yang biasa dipakai oleh penduduk masyarakat yang tinggal di Jawa sebagai kalimat untuk menunjukkan perbuatan yang tepat, ya, dan cepat. Tepat dan cepat. Tas, 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 semuanya benar. Nah, inilah sesuai dengan karakternya Pak Mahfud, dia akan menyelesaikan seluruh persoalan dengan tepat, yakni melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itulah kira-kira saudara sekalian, dari yang saya tangkap debat Perdana Presiden, calon Presiden tahun 2024. Pak Anies dengan gayanya das-des, main tangan saja, tanpa tahu persoalan, dan terkesan paling tahu, sok tahu, sementara Pak Prabowo main bakbuk, main gebuk aja, ada persoalan, langsung tancap, ya, main kasar, urusan belakangan. Tapi kalau Pak Ganjar Pranowo cepat menyelesaikan sesuai dengan aturan, ditambah lagi dengan tas-tas yang dilakukan, yang tertulis di bajunya Pak Mahfud, artinya benar dan tepat, cepat, itu tas-tas. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.